Mohon maaf ini Bu mengganggu. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin sedikit mewawancarai ini Bu tentang dilema etika. Mungkin kita langsung saja ya Bu ya. Ya boleh. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Yang terjadi di sekolah kita ya. Iya. Yang pertama itu mengumpulkan data. Jadi kita harus mengumpulkan data tentang kevalidan dari masalah terjadi. Kalau kita sudah mengumpulkan data, informasi apa yang kita dapatkan, baru kita kemudian yang kedua baru bisa menyelesaikan dengan sebaik mungkin. Jadi kita harus tahu dulu masalah itu masalah apa. Ya, jadi kita harus mengumpulkan informasi baik dari wali kelasnya, dari guru yang kejadian pada saat itu, atau misalnya juga kita bisa dari informasi dari guru bidang studi sudah mendapatkan data, sebaik mungkin baru kita menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah kita. Oke. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ini Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi gimana tuh Bu Ibu mengambilnya? Nah, jadi masalah tersebut itu misalnya terjadi kepada anak murid kita yang ibunya misalnya bertugas di sekolah kan. Nah, kita lihat dulu masalahnya apa. Nah, jadi kita menyelesaikan masalah tersebut dengan anak itu, mungkin kita nasihati, kita jangan kasar kan, kita nasihati, kita bimbing. Nah, kemudian kita juga bilang ke anak itu bahwa masalah itu tidak boleh terjadi. Walaupun ibunya ada di sekolah, dia tetap harus menghormati guru yang ada di sekolah. Kemudian kalimat kita yang kita tujukan kepada anak itu bertujuan untuk mendidik, jangan sampai nanti menyinggung perasaan anak tersebut, menyinggung guru yang bermasalah juga, tidak menyinggung orang tua dari anak tersebut, supaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif di sekolah kita dalam hal kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengambil keputusan itu? Oh iya, yang pertama, yang ke satu adalah kita mengumpulkan data dulu, artinya kebenaran data tersebut yang kita peroleh. Kemudian kalau data itu sudah ada, kebenaran data itu, baru kedua kita minta bantuan kepada pihak lain, misalnya wali kelas atau misalnya teman sekelas dia yang tadi tuh yang bermasalah, kemudian guru bidang studi juga. Nah, setelah itu kita minta bantuan, baru yang ketiga kita menyelesaikan masalah itu secepat mungkin dan sebaik mungkin, supaya masalah itu tidak terjadinya berlarut-larut. Jadi keurgenan itu kita segerakan selesaikan sebaik mungkin masalah itu, jangan kita tunda-tunda esok pagi atau nanti lusa kita baru selesai. Kalau bisa masalah yang terjadi kita selesaikan sebaik mungkin di dalam intern sekolah kita, jangan sampai pihak luar nanti ikut-ikut menyelesaikan masalah tersebut sehingga masalah yang kecil menjadi masalah yang besar. Jadi masalah yang terjadi itu sesegera mungkin kita selesaikan, tapi kita minta bantuan tadi kan, bantuan dari wali kelasnya, dari teman-temannya juga bisa, dari guru bidang studi, jadi masalah itu cepat selesai, tidak berlarut-larut. Oke. Keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal efektif ya, misalnya saya sudah bahas bahwa tadi data tadi kan harus penting, itu data, artinya informasi yang akurat itu perlu kita pegang selaku kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah. Kalau kepala sekolah tidak mengetahui apa sih sebenarnya terjadi, data yang ada, kita tidak bisa menyelesaikan. Jadi kita ambil datanya yang akurat, baru kemudian tindaknya itu harus tepat, harus cepat, harus segera mungkin. Kemudian yang ketiga, kita memberikan pengertian kepada anak bahwa sekolah itu adalah hal yang penting, jangan membuat masalah hal-hal yang lain selain kegiatan belajar mengajar. Jadi anak-anak itu diberikan pemahaman supaya mereka tahu bahwa kegiatan sekolah belajar mengajar sangat penting, jadi tidak usah menimbulkan masalah. Jadi maksudnya hal efek tadi data informasi apa, kemudian kesegerahan kita tadi, cara kita efektif untuk menyelesaikan masalah dengan secepat mungkin. Intinya menemukan inti permasalahan. Ya, inti permasalahan yang ada. Jadi kita sebagai kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan permasalahan itu kalau kita tidak tahu informasi apa. Jadi kepala sekolah apa sih sebenarnya terjadi, kita cari informasi sebaik mungkin supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, misalnya kan guru atau murid itu sama-sama penting karena mereka adalah warga sekolah. Jadi saya selaku kepala sekolah harus benar-benar memberikan sikap yang seadil-adilnya.
hal-hal apa saja ini Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya maksudnya ya. Nah, tantangan itu bisa misalnya pertama ada guru yang terlalu acuh, terlalu cuek dengan masalah yang terjadi. Biarin, tidak apa-apa kok, bukan masalah saya, anak saya bukan, hanya sekedar murid. Jadi mereka cuek. Satu, kedua, kadang-kadang ada guru di antara guru tuh beda pendapat. Yang si A bilang begini keputusannya, B bilang begini kok caranya. Ya itu jadi menimbulkan perbedaan pendapat. Jadi satu acuh, kedua beda pendapat. Ada juga yang ketiga merasa dia lebih mau diperhatikan, mau mengedepankan pendapat sendiri, mau menang sendiri kan. Nah jadi di antara tiga ini jadi harus kita sebagai kepala sekolah harus bisa pinter-pinter mana sih yang bisa kita ambil gitu kan, karena kan di sekolah itu di nomor satu kan kerjasama antara guru dan kepala sekolah. Oke, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Nah, kalau saya selaku kepala sekolah, saya ingin masalah yang terjadi itu secepat mungkin diselesaikan. Karena kalau misalnya menunggu besok nanti permasalahannya akan semakin rumit, akan semakin besar. Nanti juga ada pihak ketiga yang ikut campur. Masalah yang kecil jadi besar. Jadi kalau saya mempunyai di sekolah itu yang namanya buku kasus. Saya catat apa yang terjadi, permasalahannya apa, penyelesaian bagaimana, penyelesaiannya itu di mana, di kantor, bisa di ruang guru kan. Jadi setiap masalah yang terjadi saya selesaikan secepat mungkin. Tidak harus ada jadwal nanti besok atau lusa, nanti atau Senin depan ya nanti temuin ibu, panggil orang tua tidak. Jadi saya kalau masalah itu cepat terjadi, cepat diselesaikan supaya tidak terlalu larut. Malam namanya anak ya, nanti mereka sudah selesai di sekolah, nunggu nanti ngajak temennya atau orang tua, makanya suka terjadi tawuran itu. Jadi saya selesaikan dengan segera. Secepat mungkin. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh ya ada, tentu saja ada. Itu misalnya wali kelas masing-masing kan yang membantu saya itu wali kelas berapa, misalnya saya ajak bicara, ngomong jadi wali kelas. Kadang-kadang ada juga guru bidang studi atau misalnya penjaga sekolah yang dekat dengan murid, dengan orang tua murid. Nah itu saya minta bantuan untuk saya bisa menyelesaikan masalah itu sebaik mungkin. Terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, kalau kita sebagai kepala sekolah, saya khususnya kalau mengambil keputusan itu yang pertama harus kita tahu dulu apa sih datanya. Jadi kevalidan data itu, kebenaran datanya atau informasi yang kita peroleh, kita harus tahu informasi apa, datanya bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, kita mohon bantuan kepada pihak-pihak sekolah, misalnya wali kelas atau guru bidang studi, kita minta bantuan untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian ketiga, ketepatan waktu, maksudnya cepat, tepat, caranya tepat, cepat, jadi masalahnya cepat selesai, jadi tidak berlarut-larut. Jadi pertama data informasi, kedua mohon bantuan kepada kata-kata teman sejawat, kemudian ketiga caranya bagaimana, efisiensi dari penyelesaian kita itu seperti apa, tepat, cepat. Kemudian yang keempat agar tidak ada pihak manapun yang dirugikan dari permasalahan kita yang kita ambil. Misalnya ada guru, berarti guru dengan murid, jadi guru dengan murid tidak ada yang merasa tidak adil. Jadi masalah itu kita selesaikan dengan rasa keadilan, baik murid maupun guru ataupun siapapun yang ada di sekolah tersebut. Jawabannya sangat-sangat keren ini Bu. Nah, terima kasih Bu, ini kayaknya sudah cukup ini. Oh iya, sama-sama. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risti Efrenita, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Palembang. Hari ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Negeri 15 Palembang yang bernama Pak Mursidi SPDMM. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak atas waktunya untuk saya wawancarai tentang dilema etika.
Mungkin kita langsung saja ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau gigitan moral? Kalau kalau menurut saya dilema etika itu sama dengan rujukan moral ya. Iya, Ya, itu sebenarnya sama-sama benar. iya. Nah, sama-sama benar, tapi dalam mengambil keputusannya kayaknya berbeda. Iya, benar itu, Pak. Jadi Bapak lihat situasinya ya, Ya, Pak, lihat ya, situasi mana yang lebih baik atau lebih benar kita ambil gitu. iya, benar. Oke, yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana itu Bapak mengambil? Di sini saya akan memilah-milah mana yang lebih baik itu yang didahulukan, dan yang mungkin belum baik itu dikemudikan. Ya. Ya, mungkin jadi Bapak memilih yang mana yang lebih penting dulu, Lebih Pak, ya, penting untuk dulu. murid itu yang Ya, didahulukan. untuk ya. siswa. Iya, benar. Terus yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan tersebut? Di sini saya akan mengambil keputusan itu harusnya bermusyawarah dulu, mana yang terbaik ya itu diambil keputusan. Oke. Jadi Bapak melihat dulu, jadi Bapak ini berkolaborasi dengan guru-guru ya, Dengan Pak? guru-guru, apalagi itu masalah siswa. Wah, ya. Oke. Yang keempat, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Apa tadi? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan, saya seharusnya seperti berkolaborasi dulu dengan teman-teman, itu mana yang baik, kita ambil keputusan dengan kebijakan yang baik gitu, kita ambil. Jadi Bapak berpikir objektif dengan meminta pendapat dari teman-teman guru ya, Pak, Guru, ya. ya. Terus menemukan inti permasalahannya, Pak, ya. Permasalahannya, langkah-langkahnya itu kita selidiki dulu titik permasalahannya, jadi kita bisa mengambil keputusan. Ya. Oke, yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangannya itu seperti mungkin ya tidak ini dibaratkan di sekolah ya, dibaratkan di sekolah kan banyak itu guru-guru, mungkin ada salah satu itu yang tidak setuju dengan pendapat saya gitu, jadi itulah sebagai tantangan saya untuk menyelaraskan atau berkolaborasi dengan guru lain sehingga mereka dapat menyetujui apa yang saya putuskan itu. Itu emang benar-benar tantangan itu, Pak, karena semua orang kan memiliki pemikiran Iya, berbeda ya, Pak, berbeda-beda. ya. Terus, apakah Bapak memiliki sebuah tata kalah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Mungkin saya untuk mengambil keputusannya tidak langsung saya putuskan di waktu itu. Mungkin saya seperti tadi saya selidiki dulu apa permasalahannya. Setelah itu saya meminta pendapat teman-teman lain. Dengan itu langkah-langkahnya. Jadi tidak mungkin saya putuskan langsung keputusan itu. Jadi saya perlu pertimbangan. Berarti Bapak membuat jadwal dulu ya, Pak, Iya, ya? Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Jelas ada pembantu yang bisa membantu saya. Mungkin dalam keputusan untuk umpamanya bagi siswa
itu saya minta pendapat dari teman-teman guru yang lain. Saya tidak bisa memutuskan atas keputusan saya sendiri, gitu, karena di sekolah itu kan bukan kita sendiri yang untuk mengelola anak-anak itu. Nah, yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Dalam pembelajarannya saya bisa mengumpulkan fakta-fakta yang baik, yang benar, itu yang saya ambil dalam pembelajaran itu. Oke, jadi jadi dari wawancara yang kita lakukan ini, Pak Mursidi mengambil keputusan itu tidak bisa sepihak ya Pak ya, Iya, harus iya. berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah. Terus Bapak juga melakukan identifikasi dulu masalah-masalahnya, tidak langsung diambil keputusan di saat itu ya Pak ya, dan Kita selidiki dulu mana yang benar, mana yang salah. Jadi dapat kita putuskan itu. Oke, mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak ya atas waktu dan ini tempatnya Pak. Iya. Terima kasih Pak.